Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh besar dan ajaib. Kekuatan-Mu sangat ajaib bagi setiap kami Tuhan. Ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada di Tuhan, mengenal tujuan kami dan sembah kami kami bagi Rabi di atas segala kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama angkat suaramu, katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama dengan lebih sungguh lagi, sama-sama katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama dengan lebih sungguh lagi dengan kesimpulan hari kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama dengan kesimpulan hatimu, kami angkat suaramu sama-sama dengan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama layaklah
Berikan tepuk tangan kita yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Ini sembah kami dan kami siap untuk memuji, meninggikan Raja di atas segala Raja. Mari sama-sama kita yang siap bersuka cita. Sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita sembah. Sama-sama kita mengatakan kepada Tuhan Yesus. Kita pujian kita dan sembah kita bagi Raja di atas segala Raja. Kita kami percaya Tuhan Yesus. Kau yang terawat baik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus. Kau Allah yang sungguh besar dan ajaib. Kekuatan-Mu tak ajaib bagi setiap kami Tuhan. Dari perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada di Tuhan. Mengenai pujian kami dan sembah kami bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama angkat suaramu, katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia sama-sama dengan lebih sungguh lagi. Sama-sama katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh lagi dengan keseluruhan kami kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama dengan kesungguhan hatimu, kami angkat suaramu sama-sama dengan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, You reign. For Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Never before, oh my soul. Worship His holy name. The name of Jesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find You in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon Your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in Your embrace. For I am Yours, and You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, You never failed, and You won't start now. As Your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For You are for us, You are not against us. Champion of heaven, You made a way for all to enter in. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever You would call me. Take me deeper than my feet could
Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I'll rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. On Christ the solid rock I stand, all of the ground is sinking sand. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home. Christ alone, cornerstone. Here in the power of Christ I'll stand. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya baik dan saya harap saudara juga dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Tidak terasa, ibadah bulan lalu, kini sudah datang lagi nih ibadah di bulan Oktober. Nah, untuk di ibadah bulan Oktober, kita akan mengangkat tema yaitu Friends of God. Friends of God akan diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Dan di ibadah kali ini kita akan mengangkat tema tentang apa itu arti sahabat. Nah, teman-teman pasti punya dong sahabat, mungkin di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga kita punya satu sahabat nih yang mengerti suka duka kita, yang mengerti akan isi hati kita. Siapa lagi? Yaitu Tuhan Yesus. Apa aja sih kira-kira yang Tuhan inginkan kita sebagai sahabat-sahabatnya? Apa yang ingin kita perbuat? Pastinya tentu menyenangkan hatinya. Nah, semuanya itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Romo Lulus Widodo. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita agar hanya fokus dan tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Selamat malam Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Nya Tuhan. Mengucap syukur untuk di hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Biarpun kami di dalam tempat yang berbeda-beda ya Tuhan, tapi biarlah ibadah online kali ini bisa menjadi kesukaannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah di segala keterbatasan kami ya Tuhan di dalam menjalani ibadah ini, Tuhan boleh membuat ibadah ini menjadi ibadah yang menjadi berkat bagimu ya Tuhan, supaya kami juga hidup bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo mari kita menyiapkan hati kita untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar apa yang boleh kita dengar di hari ini, kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadilah sahabat Yesus karena Tuhanlah yang sudah memilih kita. Tetap bersinar, menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita puji, kita sembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kudus-Mu, Kami baik kudus-Mu sebagai
Dengan penuh kerendahan hati, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Inilah penyembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa dengan hati yang penuh kerinduan dan penuh syukur. Terimalah penyembahan kami, Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang baik, yang tetap senantiasa memegang teguh akan janji-Mu. Untuk itu Tuhan, dalam setiap latar belakang kehidupan kami percaya Tuhan terima setiap pujian dan penyembahan kami di saat ini. Terimalah itu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 26 ayat 2 berkata, "Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku hanya tertuju kepadamu." Ini penyembahan kami, ini syukur dan terima kasih kami. Hanya kami persembahkan untuk satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku
Ini pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk hidup kami dibekali dengan kebenaran dari berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sama-sama katakan, Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah kami Tuhan. sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Ini kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Ini sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, terutama secara khusus umat yang bekerja atau berkarya di Bank Mandiri di Denpasar, Bali, selamat berjumpa di dalam permenungan di bulan Oktober ini. Saya bersyukur diperkenankan untuk memberikan renungan berkaitan mengenai menjadi sahabat Tuhan Yesus kepada Anda sekalian. Nanti saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para seminaris Raja Damai Palangkaraya, karena saya adalah staf di Seminari Raja Damai. Mereka akan menyanyikan sebuah lagu yang akan saya pakai untuk menjadi bahan permenungan, menguatkan, meneguhkan kita semua bahwa Allah mengerti, peduli penderitaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang saya ambil untuk menjadi pendasaran permenungan kita pada saat ini adalah dari Injil Yohanes bab 15 ayat 15 sampai dengan 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa indahnya kalimat, engkau adalah sahabatku. Dan di dalam teks yang lain dikatakan, Yesus mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, secara khusus umat yang bekerja, yang berkarya di Bank Mandiri, Denpasar, Bali. Saya mau mengatakan kepada Anda, Anda adalah sahabat Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengerti, peduli kehidupan kita. Lagu yang dibawakan oleh para seminaris Raja Damai ini meneguhkan kita semua. Kasih Tuhan tak akan mati, meski dikubur berkali-kali. Kasih Tuhan tetap berseri, meski awan gelap menutupi. Kasih Tuhan tetap memanjang, meski matahari tak bersinar. Kasih Tuhan tetap segar, meski semua telah memudar. Kasih Tuhan tetap abadi, meski semua telah berhenti. Kasih Tuhan tetap menyertai, meski semua telah pergi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
Saudara-saudariku yang terkasih, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Yesus mengerti dan Yesus peduli. Dalam puisi yang disampaikan anak-anak seminari tadi, dikatakan, cinta Tuhan itu tak akan mati. Meskipun dikubur, diapakan tidak akan mati. Dan tidak akan pernah pudar, terus berseri dan menguatkan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mengerti, Allah peduli. Ini yang menjadi kata kunci bahwa kalau kita menyadari Yesus adalah sahabat kita, Tuhan sahabat kita. Lagu lain pasti Anda tahu lagu ini. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang selalu berada di sisiku. Kau selalu berada di sisiku, Yesus engkau sahabatku. Itu menguatkan kita semua. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang mengalami kecemasan. Banyak orang mengalami ketakutan. Banyak orang mengalami kebingungan. Tetapi saat menyadari bahwa Yesus adalah sahabatku. Wow, ketakutan itu sirna, saudara-saudara. Ketakutan tidak ada lagi. Skip. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau saya katakan, tegaskan pada Anda sekalian? Yang mau saya katakan adalah, dalam situasi apapun, dalam derita sesulit apapun, kata kunci untuk kehidupan kita adalah, aku memiliki sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan memilih kita, saudara-saudari yang terkasih. Memilih Anda, memilih saya, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil Yohanes tadi. Bahkan Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Tuhan yang memilih kita semua untuk menjadi pengikutnya. Tuhan yang memilih kita semua. Bahkan tadi dalam lagu tadi dikatakan, lagu-lagu yang dinyanyikan, lagu yang dinyanyikan oleh para seminaris tadi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti kesulitan kita. Allah peduli. Dan ini adalah soal trust, soal keyakinan, saudaraku. Sesulit apapun deritamu, pada saat Anda punya masalah, dalam telinga Anda terngiang-ngiang, Yesus sahabatku. Amin, saudaraku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Wow. Lagunya seperti itu. Yesus adalah sahabat kita. Yesus adalah kekuatan kita. Dan itu bukan hanya teori, saudaraku. Bukan hanya di pikiran, tetapi terungkap dalam hidup kita. Terungkap dalam keseharian kita. Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Apakah Anda sungguh percaya? Dan ini memerlukan kepasrahan, saudaraku. Total tuus. Namanya total tuus. Hanya total percaya. Saya mengerti ada masalah, saudaraku. Saya mengerti ada problem. Problemnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya adalah terkadang pada saat dibenturkan dengan kenyataan hidup, semua yang kita percaya, semua doa-doa kita, semua pujian syukur kita kepada Tuhan seperti tidak ngefek, tidak memiliki pengaruh. Sebagai contoh, Anda berdoa. Tiba-tiba Anda punya masalah berat, entah masalah ekonomi atau masalah apa.
Anda mudah panik. Dan kepanikan itu, kebingungan itu membuat Anda lupa bahwa Anda punya sahabat setia, yaitu Yesus. Yesus sahabat kita, saudaraku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, yaitu Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menguatkan hatiku. Namanya Yesus yang menguatkan hatiku. Dan pertanyaannya, apakah ini terus terngiang dalam hidup kita? Kalau Yesus mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan takut, jangan cemas. Apakah kalimat-kalimat Yesus itu hanya meninak bobokkan kita sesaat, tetapi pada saat dibenturkan dengan kenyataan kesulitan hidup sehari-hari, Anda kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saudaraku meninggal? Tuhan, kenapa perusahaanku bangkrut? Tuhan, mengapa aku begini? Mengapa aku begitu? Mengapa aku begini? Mengapa aku begitu? Menjadi keluhan setiap umat beriman yang tidak memiliki kepercayaan sungguh kepada Tuhan. Yesus sahabat kita. Yesus penolong kita. Bawa itu dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, bawa. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau firman Tuhan yang sering kita baca, kita sering dengar. Kalau Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Atau Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Atau Tuhan mengatakan, mintalah maka kau akan diberi. Atau Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku akan sampai kepada Bapakku. Dan banyak lagi kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang menguatkan dan meneguhkan kita. Apakah itu masuk dalam pikiran kita, terngiang dalam telinga kita, masuk dalam hati kita, dan menguatkan iman kita? Kalau Anda benar sahabat Yesus, saya sahabat Yesus, bawa iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bawa iman itu dalam kenyataan sepahit apapun. Biarlah firman Tuhan itu terus terngiang-ngiang. Sabda Tuhan terus terngiang-ngiang dalam telinga kita. Ingat lagunya penyanyi dangdut Ikke Nurjanah, toh? Masih terngiang di telinga aku, bisik sabdamu, bisik sabdamu, bakar hatiku, ku mau besertamu, sertamu, oh Yesusku. Tadi Yesus mengatakan bukan kamu, aku yang memilih. Tuhan yang memilih. Jadi sesulit apapun, meskipun ada air mata, penderitaan, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Air mata bahagia menetes di pipiku saat ku baca firman-Mu. Saat Anda membaca firman Tuhan, air mata mengalir pada saat Anda mungkin membaca, mengatakan, Tuhan Yesus dalam Matius bab 11, 28, marilah kepadaku yang letih lesu. Anda membaca itu dan Anda mungkin memang sedang letih lesu. Mungkin sedang punya banyak masalah. Anda membaca marilah kepadaku yang letih lesu. Keluar air mata, tapi bukan air mata kesedihan. Bukan air mata keputusasaan. Tapi air mata bahagia. Itulah arti sahabat Yesus. Air mata bahagia menetes di pipiku saat ku baca firman-Mu. Saya termasuk penggemar lagu dangdut, saudara-saudara. Jadi ya dangdut rohani, saudara-saudara. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda adalah sejauh mana iman Anda, keyakinan Anda. Kalau Anda sahabat Tuhan Yesus, Anda mengerti bahwa Allah mengerti dan peduli kesulitan Anda.
Amin saudaraku. Saudara-saudariku, secara khusus staf, pimpinan, karyawan yang bekerja di Bank Mandiri. Teruslah berjuang di dalam kesulitan hidup ini. Percayalah Yesus sahabat Anda. Percayalah Allah mengerti dan peduli Anda. Yakinlah dalam kehidupan ini. Sahabat Yesus selalu bersama Tuhan Yesus. Kita bukan lagi hamba, tapi adalah sahabat. Karena hamba tidak mengerti apa yang direncanakan Tuhannya. Tapi sahabat mengerti apa yang direncanakan oleh Tuhannya. Dan Tuhan punya rencana indah untuk kita. Yaitu apa? Kita dipilih menjadi sahabatnya untuk bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Karena bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Wahai sahabat-sahabat Yesus, berjuanglah di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Anda. Ya, wahai sahabat-sahabat Yesus, yang harus kita pahami sebagai sahabat Yesus adalah seorang sahabat mengenal, mengerti, dan tahu apa yang menjadi kemauan dari sahabatnya. Saya pribadi sebagai pastor, sebagai romo menyadari, benar-benar menyadari arti kata sahabat itu. Dalam lagu dangdut tadi saya mengatakan bahwa air mata bahagia. Saya menyadari pada saat saya pernah mengalami pengalaman pada saat ibu saya meninggal. Pada saat ibu saya meninggal, saya menyadari betul bahwa saya kehilangan seorang pribadi yang menguatkan dan meneguhkan saya. Karena selama ini yang menguatkan panggilan saya adalah ibu saya, saudara-saudariku, yang menguatkan pada saat saya mengalami kegoncangan, kegalauan di dalam panggilan. Tetapi pada saat ibu saya meninggal, saya menjadi kebingungan. Siapa yang menjadi andalan saya? Karena selama itu pada waktu ibu saya masih ada, memang saya masih mother oriented. Ibu orientasinya kepada ibu saya. Tetapi setelah ibu saya meninggal baru saya sadari, seharusnya saya harus naik level. Naik level bagaimana? Naik level ke arah Yesus. Artinya saya menyadari betul bahwa saya punya sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Wahai sahabat-sahabat Yesus. Selalu saya suka sekali memakai kata itu. Wahai sahabat-sahabat Yesus. Semangat untuk mengikuti Yesus adalah semangat atau perjuangan untuk mengikuti dan meneladani Yesus. Perjuangan yang berat, saudaraku. Perjuangan yang berat. Yang pantang mundur. Tekad yang kuat untuk mencapai suatu tujuan. Saya ingat cerita semangat untuk mencapai tujuan ini, cerita dari Jepang, saudara-saudari. Nelayan Jepang ini terkenal yang luar biasa. Luar biasa. Anda tahu? Mereka pergi berlayar mencari ikan. Karena berlayar berhari-hari, mereka pulang membawa ikan, tapi ikannya sudah mati dan lain sebagainya. Waktu ke pasar, mereka jual ikan itu, orang-orang di pasar mengatakan, ikannya mati. Mereka tidak putus asa, kembali mencari ikan. Waktu setelah selesai kembali lagi, mereka ikannya kasih es, tapi mereka bilang, ikannya nggak segar, nggak hidup. Kembali lagi, mereka tidak putus asa, pergi lagi ke laut mencari ikan, tidak putus asa. Dan akhirnya mereka tahu strateginya bagaimana supaya ikannya segar, saudara-saudara. Ikannya itu mereka tangkap, mereka taruh kolam, dan di kolam itu ditaruh ikan hiu kecil, saudara-saudari. Dan ikan hiu itu mengejar ikan-ikan, dan ikan itu terus dikejar-kejar sama si ikan hiu tadi. Dan apa yang terjadi? Pada waktu sampai ke pinggir, dijual ke pasar, Anda melihat semua ikan yang dijual segar karena rajin olahraga, saudara-saudari. Dia dikejar-kejar ikan itu. Apa artinya, saudara-saudara? Apa artinya? Yang pertama dari cerita tadi kita punya semangat. Semangat yang luar biasa untuk pantang menyerah. Yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih. Bisa saja dalam hidup ini, kita ini dikejar-kejar ikan hiu tadi. Dan Anda melihat, pada saat dikejar, kalau kita capek, kita mati. Kita putus asa, kita mati, saudara-saudara. Tetapi, karena kita semangat terus berlari,
akhirnya segar, saudara-saudari. Ini kisah dari nelayan Jepang itu luar biasa menyemangati kita. Dan kita punya sahabat yaitu Tuhan Yesus yang juga selalu menyegarkan kita. Pelajaran penting ini bagi saya pribadi sangat berarti. Apalagi Anda sebagai para karyawan bank. Dengan tingkat persaingan yang saya tahu tidak mudah. Ekonomi yang sekarang begitu luar biasa kesulitan menghantam kehidupan manusia. Bagaimana Anda tetap survive di masa-masa sulit. Anda tetap eksis, tetap luar biasa, tetap struggle di masa-masa sulit. Kalau Anda mendengar orang berkata life is beautiful, hidup itu indah. Pertanyaannya apakah Anda percaya bahwa hidup itu indah? Kalau cara pandang Anda melihat hidup itu negatif, yang Anda lihat negatif, saudara-saudariku. Tapi hidup itu menjadi indah. Hidup itu menjadi luar biasa kalau di dalam pikiran kita, hati kita, tekad kita punya semangat yang pantang menyerah. Dan semangat pantang menyerah itu karena kita punya sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudari. Saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah berjuang dalam kesulitan Anda. Saya pribadi sungguh-sungguh menyadari terutama lagu yang dinyanyikan adik-adik seminaris tadi. Kita kadang-kadang dihadapkan sesuatu yang kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti, saudaraku. Ya, lagu yang biasa kita nyanyikan kan? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Banyak perkara yang terjadi. Kita tidak mengerti. Mengapa ibu saya meninggal? Pada waktu itu saya berpikir, mengapa ibu saya meninggal? Sedangkan saya masih memerlukan kekuatan dari ibu saya. Mungkin Anda ditinggal karena terkena COVID, ditinggal meninggal ayah Anda, ibu Anda, suami Anda, istri Anda, atau apa saja. Mengapa perusahaan saya bangkrut? Mengapa saya di PHK? Mengapa saya mengalami kesulitan di dalam hidup? Mengapa terus bertubi-tubi menumpuk saya? Mengapa orang tidak bisa mengerti saya? Mengapa saya didiamkan? Mengapa saya dicueki? Mengapa saya diabaikan? Mengapa saya dibully dan lain sebagainya? Bahkan ada yang mengatakan WA saya, Romo, mengapa saya difitnah? Saya mengalami kesulitan, Romo. Saya mengalami kepedihan, Romo. Saya mengalami ini, mengalami ini. Saya katakan kepada saudara saya itu, saya katakan kepada teman saya itu, saudaraku, kita punya sahabat. Dan saya mengatakan ini bukan teori, kita punya sahabat, yaitu Yesus. Yang berkata dari dalam bacaan Injil kita dengar, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yesus berkorban nyawa untuk kita. Yesus mati di kayu salib. Yesus sahabat kita berkorban nyawa untuk kita. Karena Yesus mengerti, Yesus peduli pada kita. Ini kekuatan salib, saudara. Derita ada. Kesulitan ada. Penyakit ada. Beban hidup Anda. Tetapi menjadi persoalannya. Apakah beban, masalah, kesulitan itu lebih besar daripada kasih Tuhan? Apakah derita yang menghantam Anda lebih keras, lebih besar, lebih dahsyat dari keagungan Tuhan? Buka kitab suci, saudara-saudari. Sejak di perjanjian lama, kisah Musa, dan seterusnya para nabi. Tuhan itu luar biasa mengasihi umatnya. Tuhan hanya meminta kepada kita semua, saya dan Anda, untuk apa? Untuk percaya bahwa kita punya sahabat, yaitu Yesus Kristus. Kita punya pribadi yang luar biasa, yang mengerti dan peduli. Saudara-saudariku yang terkasih, saya juga mengalami kesulitan hidup, saudara-saudari. Pada saat saya mengalami kesulitan hidup, pada saat saya mengalami kebimbangan dalam hidup, iman yang saya percaya mengajarkan kepada saya. Iman yang saya yakini mengajarkan kepada saya untuk percaya pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu
Ajaib kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Saat saya tidak sanggup, tangan Tuhan bekerja. Tangan sahabat saya bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat saya mengalami masalah, saya percaya pada Tuhan dan mata saya tertuju pada Tuhan, saudara-saudara. Dan itu yang menyelamatkan saya. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya suka memakai puji-pujian? Mengapa saya suka bernyanyi? Karena bene cantat bis orat, menyanyi yang baik 2 kali doa, saudara. Bene cantat bis orat, itu dalam bahasa Latin. Menyanyi yang baik adalah 2 kali berdoa. Setiap pagi, sebelum ibadat pagi, saya bangun pagi berdoa, saya puji-pujian. Saya bangun pagi, saya puji-pujian. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Menjadi yang baru. Setiap hari ada semangat baru. Itu yang menguatkan saya untuk memiliki semangat baru. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Itu juga mengajarkan saya untuk memberi. Saya sudah mendapatkan cuma-cuma dari Tuhan, saya bagikan cuma-cuma. Itu prinsip hidup saya, saudara. Saya percaya wahai sahabat-sahabat Yesus, aku sahabat Yesus, Anda sahabat Yesus. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetaplah berjuang dalam kesulitan Anda. Tetaplah yakin Yesus bersama Anda. Tetaplah yakin kita adalah sahabat Yesus. Tuhan memberkati Anda. Siapa yang merasa terberkati oleh firman yang telah kita dengar di hari ini? Saya iya. Di saat kita menghadapi kesulitan di dalam hidup, di saat kita menghadapi kedukaan dalam hidup, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dan bersedih. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhanlah sahabat kita, Dia yang selalu menjaga dan memimpin hari-hari kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Lukas Widodo untuk sharing firman yang sangat luar biasa yang boleh kita dengar bersama-sama. Semoga Bapak sekeluarga boleh selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kiranya teman-teman juga, saudara-saudara, Bapak Ibu yang telah mendengar firman yang telah disampaikan oleh Bapak Romo Lukas Widodo, boleh juga menjadi rema di dalam kehidupannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita tidak perlu takut lagi. Ada Tuhan di sisi kita. Kepada Bapak Ibu yang ingin menabur kasih di ladangnya Tuhan, Bapak Ibu dapat langsung mentransfer di nomor yang tertera di bawah ini. Atau Bapak Ibu bisa buka nih aplikasinya untuk scan barcode Bapekris Region 11. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari rekan-rekan Bapekris Region 11. Yesus sobat yang sejati.
Baiklah, itu tadi kesaksian pujian yang telah kita terima. Dan jangan lupa ya, untuk di ibadah bulan depan kita akan bertemu kembali pada tanggal 11 November. Dan ibadah kita kali ini sangat terbuka bagi teman-teman yang berada di mungkin Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Boleh sekali mengirimkan kesaksian pujiannya ataupun ada persembahan pujian yang juga ingin kita tampilkan di ibadah bulan berikutnya. Dan teman-teman bisa menghubungi PIC yang tertera di bawah ini. Ditunggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang kita berdoa untuk menutup pertemuan kita, di mana kita semua adalah menjadi sahabat-sahabat Yesus. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu, kasih-Mu yang luar biasa besar dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua, terutama anak-anak-Mu dari Bank Mandiri dan seluruh jajaran, pimpinan, staf, karyawan, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan dan kerja dari Bank Mandiri ini. Berkatilah mereka semua Tuhan. Semoga berkat-Mu melimpah bagi saudara-saudariku ini. Tolonglah mereka dalam hidup, terutama selama pandemi COVID-19 ini. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita melayani Tuhan, menjadi sahabat-sahabat Tuhan, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh besar dan ajaib. Kekuatan-Mu sangat ajaib bagi setiap kami Tuhan. Dari perkara yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada di Tuhan, mendengar pujian kami dan sembah kami bagi Nabi di atas segala kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama angkat suaramu, katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama dengan lebih sungguh lagi, sama-sama katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama dengan lebih sungguh lagi dengan kesebuah kami kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama dengan kesungguhan hatimu, kami angkat suaramu sama-sama dengan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak Berikan tepuk tangan kita yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Ini sembah kami dan kami siap untuk memuji, meninggikan Raja di atas segala Raja. Mari sama-sama kita yang siap bersuka cita. Sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Na 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 na
Bersama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur